Apa kabar Philadelphia Praise Center? Good morning semuanya. Anda yang di Philadelphia atau saudara-saudara saya, teman-teman saya yang ada di belahan dunia manapun yang mengikuti program hari ini. Gimana kabar Anda semuanya? Kita bersyukur khususnya yang di Amerika ini akan perlindungan Tuhan, khususnya apa yang terjadi beberapa hari yang lalu di distrik Columbia, dan kita sama-sama akan terus berdoa untuk perlindungan Tuhan turun atas Amerika, khususnya di dalam transisi kepemimpinan yang akan berlangsung sampai tanggal 20 Januari mendatang. Anda yang di rumah, Anda yang di jalan, atau Anda yang mungkin sedang terbaring sakit, jangan pernah patah semangat. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita semuanya. Siap untuk memuji Tuhan di hari ini? Mari kita satukan hati kita bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau terus bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Enak gak enak apa yang kami hadapi saat ini, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau terus semakin ditinggikan dan kami semakin direndahkan. Biar nama Yesus semakin besar dan kami semua yang melayani Tuhan semakin tidak kelihatan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom BPC, good morning everyone. Selamat pagi, Happy New Year, selamat tahun baru. Mari kita siapkan hati kita di tahun yang baru ini. Saya percaya ada sukacita baru, ada kesegaran yang baru daripada Tuhan. New joy, new spirit untuk kita bisa sama-sama melalui tahun yang baru ini. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Let's prepare our heart to worship our God. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Katakan saat. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Saat memuji, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hati
saat ku sembah, pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang ke pusatmu saat ku sembah, pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Oh, ku angkat hati, pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Angkat hati, ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu, ku rasakan kehadiranmu, kami rasa, ku rasakan kehadiranmu. Oh, kami rasa hadiratmu. Oh, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, hallelujah. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song.
all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. Haleluya saudaraku, kita akan siapkan hati kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Tema kita bulan ini masih bicara tentang He is able, Dia sanggup, Tuhan kita, Tuhan sanggup. Pasti Anda masih ingat lagunya ya. Dia sanggup, Yesus sanggup. Yes, Tuhan kita, Tuhan yang sanggup melakukan banyak hal, bahkan yang impossible sekalipun. Nah, tapi sebelumnya saya mau kasih announcement singkat. Terus saya mengundang Anda, baik yang di Philadelphia atau di kota lain, di belahan dunia manapun, kalau Anda mau ikutan bersama di dalam doa, prayer meeting through Zoom, Anda bisa ikutan bersama-sama dengan kami. Dan saya encourage untuk Anda semuanya terlibat untuk doa bersama hari Senin, setiap Senin jam 7 malam. Lalu hari Kamis kita juga ada small group via Zoom. Ayo saya himbau dan saya ajak untuk Anda semuanya untuk ambil bagian. Ikut aja Zoom, kita ngobrol-ngobrol, kita tuker pikiran. Nah, untuk 3 minggu ke depan ini, dalam 3 minggu ke depan ini, kita rencananya akan berbicara tentang parenting di zaman now. Ya, seringkali kita menjadi orang tua gak gampang di saat-saat sekarang ini, terlebih untuk Anda yang tinggalnya di Amerika yang tidak punya asisten rumah tangga, keluarga jauh. Bagaimana untuk kita raise up our kids, our next generation untuk bisa hidup takut akan Tuhan, kenal akan Tuhan, dan respect kepada orang tuanya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dalam 3-4 minggu ke depan. Kita akan undang pembicara untuk bicara how we can do parenting in this time. Jadi untuk Anda semuanya, informasinya ada di awal dan di akhir video ini, atau Anda bisa hubungin saya untuk mendapatkan link Zoom-nya. Oke, hari Kamis jam 7 malam kita akan ngobrol-ngobrol bicara tentang banyak hal, tapi khususnya dalam 3-4 minggu ke depan kita akan ngomongin mengenai parenting di zaman now. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk kita belajar firman Tuhan sama-sama, ya. Tuhan, kami mau buka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus mengajar, Roh Kudus urapi saya, dan setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Kristus Yesus yang mencoba mencuri, merusak, membunuh, membinasakan, diikat, dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Berbicaralah Bapa. In Jesus name we pray. Amen. Bulan ini kita bicara tentang He is able, God is able. Minggu lalu kita sempat belajar akan satu firman Tuhan yang Ayub katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Masih ingat? Yuk sama-sama kita ngomongin, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Amin saudaraku. That's iman dan pengalaman dari Ayub hingga dia bisa berkata itu. Ada 4 hal yang minggu lalu yang saya sampaikan, bahwa hal-hal kesanggupan Tuhan kita itu. 1, bahwa tidak ada yang sulit bagi Tuhan kita.
tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan kita. Kedua, Tuhan melakukan apa aja yang Dia mau. Karena Dia Tuhan. He's the creator. Gak ada yang bisa kontrol Tuhan. Ketiga, tidak ada satupun yang bisa stop rencana Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan menciptakan semuanya itu untuk melayani Dia. Itu 4 hal yang kita pelajari minggu lalu. Nah, saat ini kita mau belajar satu hal dari Joshua. Tapi sebelumnya, saya mau ngajuin pertanyaan begini. Mungkin Anda orangnya, atau coba kondisikan. Misalnya Anda sudah punya status di Amerika. Anda udah punya rumah, pekerjaan yang enak, semuanya udah established very well di Amerika. Tahu-tahu Tuhan ngomong, apakah lewat keadaan atau lewat orang lain, Tuhan bilang gini, hey, kembali ke Indonesia, atau mungkin kembali ke Guatemala, atau kembali ke negara kamu, and I have a plan for you. Cuman gitu doang. Gak dikasih detailnya sama Tuhan, cuman dibilang, go back, go to a new place. Pergi ke satu tempat yang baru, yang Anda gak ketahuin mungkin. Kira-kira reaksi Anda bagaimana? Apakah Anda will take that challenge? Apakah Anda akan menerima tantangan yang Tuhan kasih itu? Atau Anda mungkin banyak bertanya. Nah, mari kita baca sama-sama, saudaraku, cerita dari Yosua ini. Saya akan baca dari Yosua 1 dan juga Yosua 3. Saudaraku, siapin Alkitab Anda. Saya juga akan membacakan Yosua 1 ayat 1 sampai 9 sama Yosua 3 ayat 6 sampai 17. Ini interesting story yang saya harap Anda bisa dapetin ya. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah Orahet, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Wow! Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nggak stop sampai situ. Tuhan bilang gini, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bahasa Inggrisnya dibilang good success. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Yahwehmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, background story-nya gini dulu nih. Yosua menjadi asistennya Musa gitu. Dan setelah
berkeliling di padang gurun 40 tahun, dan generasi-generasi yang berkeluh kesah itu udah pada meninggal. Bahkan Musa sekalipun tidak diizinkan Tuhan masuk tanah perjanjian atau Kanaan. Nah, di sini Musa diperintahkan Tuhan. Perintahnya Tuhan ngapain? Bahwa seberangi sungai Yordan. Apa perintahnya? Seberangi sungai Yordan. Kedua, bawa seluruh bangsa Israel ini menyeberangi sungai Yordan. For your information, menurut satu reference dikatakan itu ada hampir 2 juta orang yang dipimpin Yosua. Dan dari ayat ini dikatakan seberangi sungai Yordan. Nah, di Yosua 3, kita jump ke Yosua 3 ayat 6 sampai 17. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian, the Ark of Covenant, dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa kamu sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Gergazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Dapat gak nih? Nah, ini dia nih ceritanya. Di ayat 14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. 15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Kita udah baca sama-sama. Tuhan tuh cuman kasih perintah sama Joshua. Tantangannya begini, seberangi sungai Yordan. Ini mereka nih lagi berkemah. Waktu itu Tuhan cuma bilang gini sama Joshua, seberangi sungai Yordan dan bawa seluruh bangsa Israel untuk nyeberangi sungai Yordan. Dan yang saya sampaikan tadi di awal-awal, ada jutaan orang bersama-sama dengan Joshua. Kalau Anda nggak tahu, dari Wikipedia, tinggal buka Google aja. Sungai Yordan itu lebarnya tuh 100 feet. 100 feet, dan dalamnya itu 3 sampai 10 feet. 3 sampai 10 feet, belum lagi arusnya itu tergantung musimnya. Nah, dari bacaan tadi, ini arusnya tuh lagi arus yang kenceng-kencengnya. Nah, ngebayang nggak apa reaksi kita, respon kita kalau dalam posisi si Joshua nih disuruh untuk menyeberangi sungai Yordan?
mungkin kita reaksinya akan berbeda gitu. Kita akan mikir, gue bawa 2 juta orang nih, gue harus berapa kali bolak-balik nih. Waduh, gak ada perahu nih. Butuh berapa perahu nih yang kita perluin. Waduh, ini akan makan waktu berbulan-bulan, berminggu-minggu nih. Gitu. Mungkin kita akan panggil tim leader untuk 2 juta orang ini tersebut. Ayo kita bikin tim, mungkin tim untuk membangun jembatan kah, atau tim untuk mengukur kedalamannya, untuk kapan nih waktu yang terbaik, dan mungkin kita akan minta ada tim doa untuk kasih pencerahan, mungkin ada jalan lain untuk kita tidak perlu melewati sungai Yordan ini. Apa iya ini benar suara Tuhan dan segala macam. The good thing adalah Joshua bukan kita. Joshua percaya aja gitu dengan apa yang disuruh Tuhan. Dia nggak pakai argumentasi, dia nggak pakai bak bibu, semua segala macam. Dan yang tadi kita baca jelas banget bahwa akhirnya Tuhan yang membelah sungai Yordan tersebut. Sebagaimana Tuhan membelah Laut Merah waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membuat Joshua bisa berhasil dengan imannya percaya banget tanpa arguing sama Tuhan? Dia itu pemimpin baru, dapat tugas baru untuk membawa orang-orang ke satu tempat baru. Nah, yang membuat dia berhasil karena dia sudah menyaksikan penyertaan Tuhan. Dan dia tahu penyertaan Tuhan itu penting banget. Di ayat 5 dikatakan, aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Remember that verse. Aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Perjalanan hidup kita di masa sekarang, di masa mendatang, tanpa Tuhan itu akan menjadi menakutkan. Kita bisa stres. Karena apa? Karena kita nggak ada Tuhan. Tapi perjalanan hidup yang sama-sama masih gelap, kalau kita berjalan bersama Tuhan, itu jadi perjalanan yang gimana ya? Yang serem-serem sedap, tau nggak? Serem-serem sedap itu artinya gini, yang roller coaster. Kita nggak tahu, tapi bakalan exciting karena kita jalan sama Tuhan. I know Tuhan akan ngebukain hal-hal yang heran, yang luar biasa. Dan setiap bangun pagi, setiap hari ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapin. Ketemu orang yang ngeselin, ya nggak? Atau tiba-tiba harus ada pengeluaran ekstra dadakan, sementara saving kita udah menipis. Godaan sana-sini di dalam pekerjaan, dengan di luaran, dengan social media. Jangan pernah berjalan sendirian. Janji Tuhan kepada Joshua itu janji juga, janji Tuhan yang sama buat kita orang-orang percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. So, hal pertama yang saya lihat gini, gimana Yosua begitu percayanya dengan apa yang Tuhan suruhkan, padahal that's impossible menurut manusia. Karena apa? Karena dia tahu ada penyertaan Tuhan di situ. Hal yang kedua, bukan hanya dia tahu ada penyertaan Tuhan, dia belajar dari masa lalu. Di mana masa lalu Joshua itu satu dari 2 orang yang masih hidup waktu di Mesir zaman penindasan, dibawa keluar
dari Mesir, 40 tahun berkeliling di padang gurun, dan hingga akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Yosua satu dari 2 orang yang saksi sejarah lah istilahnya. Nah, hal yang kedua yang membuat Yosua bisa begitu firm dengan Tuhan karena masa lalu. Dia melihat, dia mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Dia ngelihat bagaimana tiang awan, tiang api, gitu. Dia melihat bagaimana 40 tahun di padang gurun hingga masuk di tanah perjanjian. Yosua mengalami Tuhan, dan Yosua ingat di masa lalu. Dan bukan hanya itu, di masa sekarang. Itu yang membuat Yosua begitu imannya teguh banget sama Tuhan, karena bukan hanya dia nginget dan mengalami di masa lalu, tapi juga di masa-masa sekarang ini, di mana Yosua setiap hari menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Bagaimana selama 40 tahun di padang gurun dia ngelihat pagi-pagi fresh mana turun. Dia melihat bagaimana tiang awan, tiang api memimpin mereka. Mereka nggak kedinginan, mereka nggak kepanasan. 40 years. Dan itu dia alamin setiap hari bangun pagi. Wow, wow, wow. Demikian juga pada saat mereka udah mau memasuki tanah perjanjian ini, setiap hari Yosua mengalami Tuhan. Jadi 3 hal yang saya lihat kenapa Joshua begitu yakinnya untuk melakukan sesuatu yang impossible yang Tuhan berikan buat dia, karena dia tahu ada penyertaan Tuhan. Kedua, karena di masa lalu dia tuh udah ngalamin janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, bukan hanya di masa lalu, di masa sekarang setiap hari dia juga mengalami bagaimana janji-janji Tuhan dan pertolongan Tuhan. Sebelum saya membahas bagian apa yang harus kita lakukan, ada sedikit yang saya mau sampaikan dulu dari Yosua 3 ayat 7 dan 8. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. 8. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Kalau bahasa Inggrisnya gini, when you have come to the edge of the water of the Jordan, you shall stand in the Jordan. Atau dibilang gini, you shall stop. Stop. Apa? Yang saya mau sampaikan begini. Seringkali kita lupa akan apa yang sudah Tuhan kerjakan di masa lalu. Seringkali kita lupa setiap hari ada penyertaan Tuhan. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita dan gak pernah membiarkan kita. Kenapa kita bisa lupa semuanya itu? Karena kita seringkali gak stop. Kita gak duduk diam hanya untuk merenungkan akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita udah di zaman sekarang ini kita terlalu sibuk banget. Mungkin sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan segala macam, tapi kita sibuk dengan apa? Dengan all the medias, all the entertainments, all WhatsApp, telepon, semua segala macam, hingga akhirnya membuat yang jauh jadi dekat, tapi yang dekat jadi jauh. Itu semua membuat kita sibuk dan sibuk. Hingga kita gak punya waktu untuk stop, kita gak punya waktu untuk berhenti.
untuk Tuhan. Saya himbau dan saya ajak untuk kita semuanya, ayo kita ambil waktu untuk sungguh-sungguh kita stop setiap hari. Kita ada waktu perhentian kita. Kita ada waktu untuk berhenti. Gitu. Ambil 5 menit, 10 menit sebelum Anda bekerja, sesudah Anda bekerja. Ambil waktu untuk berhenti dan berbicara sama Tuhan. Ingat akan perbuatan Tuhan di masa lalu. Ingat akan perbuatan Tuhan di masa sekarang ini. Ingat kalau Tuhan gak pernah ninggalin kita. Waktu anggota keluarga disembuhin, ingat. Iya ya Tuhan ya. Waktu Anda bisa masuk Amerika. Wow, iya ya. Kalau bukan Tuhan gak bisa saya masuk nih. Ingat waktu Anda butuh pekerjaan. Ada orang yang nelfon, ada kerjaan nih. Itu penyertaan Tuhan. Ingat waktu doa-doa Anda dijawab Tuhan. Semua itu bisa membangun iman kita. Pada saat kita punya waktu untuk stop, berhenti. Hanya you and your God. Kita setuju lah bahwa untuk Tuhan melakukan hal-hal ajaib seperti membelah Laut Merah, seperti membelah Sungai Yordan, itu kecil bagi Tuhan. Tapi ternyata sebagaimana Joshua disuruh Tuhan dan Tuhan membelah Sungai Yordan, ada bagian-bagiannya hingga Joshua lakukan semuanya itu dan terjadi mujizat tersebut. Nah, ada 4 hal yang mau saya sampaikan untuk kita tahu nih, untuk kita bisa mengalami Sungai Yordan kehidupan kita yang dibelah sama Tuhan. The impossible thing that God will do into your life. Ada 4 hal. Hal yang pertama adalah tahu dan sadar bahwa Tuhanlah yang membawa Anda sampai saat ini. Itu dulu. Kita harus tahu dan sadar bahwa gue nih sampai saat ini nih bukan karena kekuatan saya loh. Bukan karena my parents atau my friends atau ada pendeta yang gue kenal nih. Enggak, tapi karena Tuhan. Perjalanan Joshua itu 40 tahun dia menjadi bagian dari rombongan yang keluar dari Mesir. Nah, Anda tahu selama 40 tahun di dalam wilderness, padang gurun, generasi-generasi yang ngedumel pada berguguran. Bahkan Musa sekalipun tidak masuk tanah perjanjian. Jadi yang masuk tanah perjanjian sungguh-sungguh adalah orang-orang yang Tuhan udah seleksi. Tandanya di situ apa, saudaraku? Tandanya di situ ada kehendak Tuhan. Joshua dan bangsa Israel tersebut yang akan memasuki bangsa Israel, masukin tanah Kanaan. Artinya apa? Sama dengan kita semuanya. Kalau Anda saat ini ada di Amerika, itu bukan suatu main-main. Itu karena ada Tuhan yang membawa Anda sampai saat ini. Tahu dan sadar bahwa itu adalah Tuhan. Kalau Anda ada di satu tempat pekerjaan, tahu dan sadar bahwa Tuhan yang menempatkan Anda di sini. Kalau Anda ada di satu kota, mungkin di Philadelphia atau di kota-kota lain, tahu dan sadar bahwa Tuhanlah yang membawa Anda sampai saat ini. Kalau Anda masih bergumul dengan status imigrasi,
tetap sadar dan tahu bahwa Tuhan juga lah yang membawa Anda sampai saat ini. Kalau Anda masih bergumul di dalam keluarga Anda, tahu dan sadar bahwa Tuhanlah yang membawa Anda sampai saat ini. Anda tetap kuat, Anda tetap mampu. Tuhan yang membawa Anda sampai saat ini. Gak ada satupun bisa terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Di Yosua 1 ayat 3 dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Hal yang kedua, saudaraku, ingat janji-janjinya Tuhan. Ini janjinya Tuhan buat Yosua. Ingat akan janji-janjinya Tuhan. Saya punya anak umur 4 tahun namanya Eden. Si Eden Perisyahan ini ya sebagaimana dengan anak-anak lain lah gitu. Jadi kita selalu bilang gini, Eden, kalau Eden baik, if you're good, Senin sampai Jumat ke sekolah, bangun pagi, nggak cranky segala macem, nanti hari Sabtu atau hari Minggu kamu dapat prize. Kamu boleh ke Chick-fil-A atau kamu nanti papi kasih hadiah. Itu kita janjinya hari Senin gitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia ke sekolah, dia nggak cranky. Hari Sabtu dia bisa ingat tuh saudaraku. Dia bilang, papi mana janjinya? Katanya aku boleh Chick-fil-A. Katanya kita mau ke dollar store beli hadiah. Dia bisa ingat saudaraku. Dia bisa ingat. Betapa juga seringkali kita ke satu restoran, di iklan restoran tersebut, kalau Anda beli makanan ini, Anda akan dapat bonusnya ini segala macam. Itu kan janji dari restorannya kan. Dan apa yang kita lakukan? Kita ke restoran tersebut dan pada saat kita order makanan tersebut, kita menagih janji dari restoran tersebut. Very easy untuk kita ingat akan janji-janji dari produk-produk dunia ini, tapi kita lupa akan janji-janji Tuhan kita. Ayo saudaraku, saya mau himbau dan saya mau encourage kita semuanya untuk kita mengingat akan janji-janji Tuhan. Nah, hal yang ketiga, kita harus taat akan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 7 berkata begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Tandanya yang ketiga, kita harus taat akan firman Tuhan. Serunya nih, kata taat atau obey bukan lagi jadi kata favorit buat banyak orang, apalagi obey kepada firman Tuhan. Di zaman sekarang ini orang lebih percaya dengan apa yang dipost orang di social media. Can you believe it? Orang lebih percaya apa yang dipost di social media, dan bukan hanya percaya, they do it. Mereka melakukan apa yang disuruhkan oleh social media. Banyak dulu anak-anak muda di social media, di Instagram, di Facebook bilang challenge gitu. Dia kasih challenge-nya tuh yang sorry to say yang bodoh gitu, yang mukul orang dari belakang dan direkam sampai orang itu jatuh. Knock challenge mereka bilang. Dan mereka melakukannya. Gitu. Mereka lebih taat akan hal-hal yang mencelakakan hidup mereka. Mereka lebih taat kepada orang-orang yang katanya followersnya banyak, yang likes-nya banyak di social media. Tapi sayangnya kita nggak taat akan firman Tuhan. Taat sama orang tua, taat akan firman Tuhan.
itu yang akan membawa kita apa? Good success. Hidup kita akan beruntung. Ayo kita melakukannya step by step. Yang penting hati kita tuh taat. Tuhan tuh ngelihat hati kita, saudaraku. If you fail, kalau Anda gagal, nggak apa-apa, coba lagi. Yang penting hati kita tuh mau taat. Dan I know ketaatan dengan hukum firman, dengan firman Tuhan itu nggak gampang. Tapi kita ambil beberapa dulu. Oke, aku mau taat di bagian A, B, C, D. Setelah bisa taat, aku mau taat di bagian X, Y, Z. If we struggle, it's fine. Tuhan mengerti. Tapi yang Tuhan mau lihat adalah ketaatan hati kita. Dan yang keempat, saudaraku, yang terakhir, dari Yosua 3 ayat 15 sampai 16. Dikatakan gini, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai. Mencelupkan kakinya di tepi air sungai. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, dan selanjutnya terputus sama sekali. Mencelupkan kakinya ke air. Hal yang keempat, saudaraku, kita perlu mencelupkan air kita. Mencelupkan kaki kita ke air. Maksud saya, sungai itu tidak akan terbelah dua kalau para imam yang ditunjuk sama Joshua tidak mencelupkan kaki mereka ke air. Sungai itu juga tidak akan terbelah kalau mereka cuma ada di pinggir sungai atau dari jauh doang. Enggak. Tapi pada saat they step on the water, dan semuanya menjadi terbelah dua. Dibutuhkan langkah iman, saudaraku. Di dalam kehidupan kita ada bagian kita untuk melakukan yang namanya langkah iman. Pada saat kita melangkah dengan iman, mujizat terjadi. Short story, pada saat gereja Philadelphia Praise Center kita nggak mempunyai gedung permanen, hingga akhirnya ada seorang hamba Tuhan pemilik gedung tersebut menghubungi saya. Dia bilang gini, hey, saya ada gedung gereja, I know you, I know your church. Dia bilang gitu. Tuhan taruh di hati saya untuk menjual gedung ini kepada Anda. Nah, ceritanya akhirnya di tempat kita pada saat itu tuh kita nggak punya uang sama sekali. Tapi we step our feet on the water. Kita percaya dengan melangkahkan iman. Kita taruh uang muka untuk membeli gedung itu. Ada uang? Tidak ada. That's impossible. Tapi pada saat kita menaruh uang muka tersebut, satu-satu pintu-pintu dibukakan, hingga akhirnya kita bisa memiliki gedung tersebut hanya dengan hanya menaruhkan $5,000. Kita waktu itu semua expense kita cuma $5,000, dan kita bisa membeli gedung yang harganya pada saat itu 2006 harganya $340,000. Saudaraku, mungkin ada hal-hal lain yang memang Anda harus lakukan, yaitu apa? Langkah iman. So, saya berdoa untuk 4 hal yang menjadi bagian kita ini untuk kita jalanin. Pertama, tahu dan sadar bahwa Tuhanlah yang membawa kita sampai saat ini. Kedua, ingat janji-janjinya Tuhan. 3, taat akan firman Tuhan. Dan 4, celupkan kaki kita ke air atau langkah iman. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, aku sudah menyampaikan bagianku. Selanjutnya Roh Kudus aja yang
continue berbicara buat setiap kami. Khususnya bagian untuk kami tetap taat, untuk kami melangkah dengan iman kami. Saya berdoa untuk teman-teman yang mendengar dan mungkin diingetin sama Tuhan untuk melangkah dengan iman hingga bisa melihat kebesaran Tuhan. Biar kami berani, Tuhan. Kami gak hitung-hitungan, kami berani karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan tutup di dalam doa, tapi terus saya himbau untuk Anda semuanya tetap jaga kesehatan, tetap bangun imun ya. Paling penting juga kita deketin hati kita sama Tuhan di tengah perjalanan kehidupan yang semuanya nggak bisa ditebak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Tuhan, Yahweh yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan kalau segala sesuatu bagi Engkau tuh sangat mudah banget. You can do anything, Lord Jesus. Gak ada yang terlalu besar bagimu Tuhan. Saat ini kami mau serahkan sekali lagi keadaan negara Amerika ini Tuhan. Biar belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini. Biar keadilan, kebenaran boleh ditegakkan di negara ini. Tuhan yang menjadi hakim, Tuhan yang punya keputusan, Tuhan yang punya kehendak. Kami di sini berdoa, permintaan kami cuma satu Tuhan, biar ada damai, ada peace, ada kerjasama, dan ada saling menghormati, respect one another. Untuk kasus COVID di Philadelphia dan di belahan kota-kota lain, ajar kami juga untuk bisa menjaga diri dan mau memperhatikan orang lain juga yang sedang sakit, bukan ngomongin atau malah create story, tapi kami boleh berdoa buat mereka, kami boleh memberikan perhatian buat mereka untuk Tuhan juga jamah untuk kesembuhan mereka semuanya. Bapak, untuk keluarga besar PPC yang struggle di dalam pekerjaan, yang butuh terobosan-terobosan baru. Engkau Tuhan, Engkau tahu apa yang Engkau perbuat. Engkau tahu kapan waktunya untuk menjawab setiap doa-doa dan seruan mereka. Ajar kami untuk diam, ajar kami untuk sabar, menanti apa yang akan Tuhan berikan. Dari anak-anak kami, dari Sunday School, youth, teenagers, sampai yang lansia,
Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, mari angkat kedua tangan kita. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Wow! Tangan Tuhan yang memimpin engkau pada saat masuk, pada saat keluar. Tuhan sendiri yang memperluas daerah kekuasaanmu. Dan apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang terus berpegang akan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan membukakan the river of Jordan, sungai Yordan akan Tuhan bukakan untuk kehidupan kita semuanya. Segala hormat, puji, dan syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.